Selamat datang pada kesempatan video kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi hipotesis pasar efisien dan merupakan ini dari mata kuliah teori keuangan sebagai bentuk ujian akhir semester. Next slide. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Margareta Fitla Kalista dengan belakang 126. Kemudian ada saya sendiri, Ibanez Dewanto Putro dengan NIM belakang 096. Dan yang terakhir ada Leonard Prayoga dengan NIM belakang 128. Berikut table of contents pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sejarah hipotesis pasar efisien, kemudian ada asumsi mengenai hipotesis pasar efisien, kemudian ada kritik terhadap teori hipotesis pasar efisien. Next slide. Nah, berikut masuk pada sejarah hipotesis pasar efisien. Pada tahun 1900, seorang matematikawan Prancis, Louis Bachelard, menerbitkan tesis PhD-nya dengan judul Teori de la Speculation yang menjelaskan bagaimana harga komoditas dan saham bervariasi di pasar. Kemudian masuk pada tahun 1965, yaitu Eugene Fama mendefinisikan pasar yang efisien untuk pertama kalinya. Dalam analisis empirisnya yang penting mengenai harga pasar saham yang menyimpulkan bahwa harga pasar mengikuti pola acak. Sementara itu, terdapat Samuelson pada tahun yang sama memberikan argumen mengenai ekonomi formal pertama mengenai pasar efisien. Kemudian kontribusinya terangkum dengan rapi dalam judul artikelnya Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. Dan hingga pada tahun 1970, Fama menerbitkan tinjauan teori dan bukti hipotesis. Hal tersebut memperluas dan menyempurnakan teori, termasuk definisi 3 bentuk efisien pasar keuangan, yaitu lemah, semi kuat, dan kuat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada menjelaskan tentang asumsi hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien merupakan teori yang mengungkapkan bahwa pasar saham selalu dalam bentuk efisien di mana saham berada di keseimbangannya, yaitu harga saham sesuai dengan kinerja perusahaan dan saham tercermin sepenuhnya dari perubahan informasi yang ada. Di dalam teori hipotesis pasar efisien, terdapat beberapa bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama weak form, semi-strong form, dan yang terakhir adalah strong form. Weak form merupakan bentuk pasar efisien di mana harga saham saat ini didasari oleh data historis saham tersebut. Sedangkan strong form merupakan bentuk pasar efisien di mana harga saham terbentuk oleh segala informasi yang tersedia, baik informasi publik atau informasi yang hanya diketahui oleh pegawai perusahaan. Selanjutnya, semi-strong form adalah bentuk pasar efisien yang harga sahamnya dicerminkan oleh segala informasi yang tersedia untuk publik. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya membahas mengenai 3 asumsi utama yang ada di hipotesis pasar efisien. Yang pertama adalah asumsi rasional investor. Hipotesis pasar efisien mengasumsikan bahwa semua investor di pasar adalah rasional, yang berarti mereka membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang tersedia dan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengembalian investasi mereka. Investor tidak dipengaruhi oleh emosi atau perilaku irasional dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah asumsi informasi yang sempurna. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semua informasi yang relevan dan material tentang aset keuangan telah tersedia secara publik. Tidak ada informasi tambahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Ini berarti bahwa tidak ada peluang arbitrase yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan tanpa resiko. Dan asumsi utama yang ketiga adalah asumsi biaya transaksi yang minim. Dalam hipotesis ini, investor dianggap dapat membeli atau menjual aset tanpa biaya transaksi yang signifikan. Hal ini memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan dengan mudah dan cepat tanpa hambatan biaya yang besar. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kritik terhadap EMH atau hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga saham yang ada terbentuk oleh segala informasi publik yang tersedia. Namun pada kenyataannya, pasar tidak selalu diisi oleh investor yang rasional yang selalu bertindak sesuai asumsi teori hipotesis pasar efisien. Buku ini merupakan beberapa kritik yang disampaikan pada teori hipotesis pasar efisien.
Yang pertama, yaitu kritik pertama adalah mengabaikan perilaku manusia. Teori EMH menghiraukan adanya peran manusia yang kadangkala bertindak tidak rasional dalam mengambil keputusan, sehingga harga saham yang terbentuk tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi pasar efisien. Selain itu, pelaku pasar mungkin memiliki reaksi yang lemah terhadap informasi yang ada. Lalu kedua ada informasi asimetris. Di dalam pasar saham, ada kemungkinan bahwa tidak semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama, sehingga harga yang terbentuk tidak sejalan dengan informasi yang ada. Seperti kecurangan yang dilakukan oleh pegawai insider di suatu perusahaan yang memanfaatkan informasi rahasia untuk jual beli saham. Lalu ada prediksi pengembalian pasar. Pelaku pasar cenderung mendapat keuntungan jangka panjang yang lebih besar ketika membeli beberapa saham dengan price to earning ratio yang relatif rendah. Campbell dan Shiller pada tahun 1998 mengatakan bahwa rasio awal price to earning ratio mewakili sebanyak 40% varians keuntungan di masa depan. Dengan begitu, imbal hasil perusahaan sebagian besar dapat diprediksi di masa lalu. Lalu yang keempat ada value stock. Value stock adalah saham yang memiliki rasio price to earning atau price book value rendah atau under value. Dalam beberapa penelitian, value stock memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan growth stock. Hal ini terjadi karena beberapa pelaku pasar terlalu percaya diri dengan membayar lebih pada growth stock dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu ini ada studi kasusnya. Yang pertama adalah studi efisiensi pasar bentuk lemah pada pasar modal Indonesia sebelum dan sesudah COVID. Latar belakangnya itu adalah informasi terkait sekuritas saham yang diterima pasar akan berpeluang menyebabkan terjadi pergeseran harga equilibrium yang baru dan apabila pasar merespon dengan cepat, informasi tersebut membentuk harga equilibrium yang baru. Tujuan penelitian itu menguji hipotesis efisien pasar bentuk lemah pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada sektor farmasi dan telekomunikasi. Metode penelitian itu merupakan kuantitatif dengan uji statistik untuk menguji hipotesis efisien pasar modal bentuk lemah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sektor farmasi dan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Lalu hasilnya yang pertama adalah hasil menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia adalah efisien dalam bentuk lemah berdasarkan uji autokorelasi, Lewing Box Test, Rantes, dan unit root test. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori hipotesis efisien pasar bentuk lemah, yaitu harga sekuritas merepresentasikan seluruh informasi teoris masa lalu atau past price yang tersedia di pasar. Lalu pengujian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia adalah efisien dalam bentuk lemah berdasarkan autokorelasi Lewing Box, Rantes, dan unit root test. Menunjukkan return saham bergerak secara acak atau mengikuti pola random walk. Return saham yang bersifat random menunjukkan pasar yang efisien dalam bentuk lemah, sehingga harga pada masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saat ini. Yang selanjutnya dengan judul jurnal Efficient Market Hypothesis and Forecasting of the Industrial Sector on the Indonesia Stock Exchange. Nah, yang melatar belakangi dari isi jurnal ini adalah adanya ketidakpastian dalam perekonomian global menyebabkan banyak orang menafsirkan cara kerja harga saham atau pasar. Nah, salah satunya adalah dengan hipotesis pasar efisien ini, yaitu model permainan yang adil yang menunjukkan bahwa investor yakin dengan harga saham saat ini yang mencerminkan informasi komprehensif tentang sekuritas tingkat pengembalian yang diharapkan berdasarkan harga berdampak pada nilai yang konsisten dengan risiko. Nah, pada pasar keuangan bergerak secara dramatis dan harga saham bisa menjadi terlalu berfluktuasi di mana volatilitas merupakan fenomena penting bagi pasar keuangan di dunia. Nah, hubungan antara volatilitas dan risiko sulit untuk dipahami. Namun, volatilitas di bursa juga membuat harga saham tidak menentu. Menurut Guidi dan Gupta tahun 2013 membuktikan bahwa
pasar modal Indonesia tidak efisien dalam bentuk lemah dengan sampel yang digunakan pada bulan Januari tahun 2000 hingga April 2011. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hamid dan lain-lain pada tahun 2010 membuktikan bahwa pasar saham Indonesia tidak efisien dalam bentuk lemah selama periode penelitian Januari 2004 hingga Desember tahun 2009. Kemudian mengingat Indonesia merupakan pasar berkembang dan dunia juga sedang beralih ke industri 4.0, maka hal ini penting untuk dilakukan teori hipotesis efisien, kajian, dan peramalan pasar pada kawasan industri di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian penelitian ini dapat berkontribusi untuk menentukan apakah indeks industri sektoral di Bursa Efek Indonesia efisien dan kemudian menentukan strategi investasi yang masuk akal di pasar ini. Next slide. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan data bulanan indeks harga saham pada masing-masing sektor di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari 1996 hingga Maret 2020. Tahun ini diambil dari inisiasi klasifikasi industri saham Jakarta atau disingkat JASIKA. Nah, pemilihan masing-masing indeks sektoral sebagai objek penelitian didasarkan pada klasifikasi Jakarta Stock Industrial Classification. Disebutkan, terdapat 9 sektor yang masuk dalam klasifikasi JASIKA, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor barang konsumsi, sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan, kemudian ada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, kemudian ada sektor keuangan, sektor perdagangan jasa dan investasi, dan kemudian penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk menguji teori hipotesis pasar efisien bentuk lemah, peneliti menggunakan hasil varian. Hasil dan pembahasannya, yang pertama, hasil pengujian varian rasio menunjukkan bahwa return harga saham masing-masing sektor industri di Bursa Efek Indonesia tidak mengikuti random walk, yang artinya tidak ada hubungan dengan harga saham sebelumnya. Semua kawasan industri yang diteliti tidak efisien dalam bentuk lemah. Investor, khususnya investor dalam negeri, dapat memanfaatkan ketidakefisienan pasar Indonesia karena investor lokal di pasar Indonesia mempunyai keunggulan informasi dibandingkan investor asing. Kemudian hasil teknik permodelan ARIMA terbaik selanjutnya digunakan untuk mencari model terbaik pada teknik permodelan ARC yang telah diuji sebelum dilakukan ARC effect. Kemudian dilanjutkan dengan peramalan di mana hampir seluruh indeks mengalami kontraksi pertumbuhan pada awal periode peramalan. Tercatat hanya indeks JKA, GRI, dan JKCONS yang mengalami pertumbuhan return positif. Yang terakhir, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa seorang investor yang ingin mengidentifikasi aset dapat dilakukan dengan melihat harga saham masing-masing sektor di masa lalu. Seorang investor juga dapat melihat ciri khas dari masing-masing saham sektoral. Hasil studi ini juga penting bagi membuat kebijakan yang dapat membantu mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pasar Indonesia agar pasar lebih menarik bagi investor. Manajer investasi juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan memahami fungsi saham di setiap sektor untuk melakukan strategi diversifikasi portofolio. Next. Oke, selanjutnya studi kasus yang ketiga adalah efisiensi pasar modal pada tahun pemilu 2019. Latar belakang diambilnya studi kasus ini adalah di Indonesia, perkembangan pasar modal telah meningkatkan dengan mengesankan dari segi perusahaan yang listed. Pasar modal Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan sejak akhir tahun 1988, di mana pada tahun tersebut perusahaan listed baru berjumlah 24 perusahaan, dan pada tahun 2019 telah menjadi 619 perusahaan. Demikian pula dari segi pertumbuhan nilai rata-rata perdagangan saham indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana IHSG dengan nilai perdagangan 12.000 miliar pada tahun 2013 menjadi 16.000 pada akhir tahun 2018. Khususnya di Indonesia, pengembangan pasar modal tersebut mempunyai misi dan orientasi yang spesifik. Karena selain sebagai sumber dan pembiayaan jangka panjang,
juga meliputi 3 aspek mendasar yang mengacu pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini adalah apakah efisiensi pasar modal berbeda baik pada pemilu dibandingkan sebelum masa pemilu. Perumusan masalahnya ini adalah ada dugaan Bursa Efek Jakarta efisien baik pada masa pemilu maupun pada periode sebelumnya. Dan yang kedua, efisiensi Bursa Efek Jakarta pada saat pemilu berbeda dengan pada saat kondisi sebelum pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui HPE di Indonesia, menguji hipotesis bahwa efisiensi pasar modal dalam keadaan pemilu berbeda dengan efisiensi pasar modal dalam keadaan sebelum pemilu serentak 2019. Selanjutnya, untuk next slide. Metode penelitian yang dilakukan oleh studi kasus ini adalah metode random walk dan uji Wilson terhadap dampak politik pemilu serentak dilakukan pada tanggal 22. Selanjutnya, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang disesuaikan oleh pasar, yang dilakukan selama 6 bulan sampai dengan pemilu. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa pada periode 2018 maupun pada periode 2019 harga saham di pasar modal berpola random. Dengan demikian, berdasarkan random walk method, pasar modal dapat dikatakan efisien baik pada saat pemilu maupun pada saat sebelum pemilu 2019. Modal dapat dikatakan efisien baik pada periode pemilu 2019. Sehingga batasan parameter penelitian terdapat pada penggunaan satu indeks dengan data sekunder harian yang dapat didapatkan dari harga penutupan yang disesuaikan. Baik, slide selanjutnya. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah teori ini memiliki dasar-dasar asumsi yang mendasar dalam menjelaskan perilaku pasar keuangan. Asumsi-asumsi tersebut mencakup yang pertama, asumsi rasional investor, yaitu merupakan teori hipotesis pasar efisien, mengasumsikan bahwa semua investor di pasar adalah rasional, yang berarti mereka membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang tersedia dan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengembalian investasi mereka. Kesimpulan yang kedua adalah asumsi informasi yang sempurna. Teori ini mengasumsikan bahwa semua informasi yang relevan dan material tentang aset keuangan telah tersedia secara publik. Asumsi yang ketiga adalah asumsi biaya transaksi yang minim. Dalam hipotesis ini, investor dianggap dapat membeli atau menjual aset tanpa biaya transaksi yang signifikan. Hal ini memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan dengan mudah dan cepat tanpa hambatan biaya yang besar. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sejarah hipotesis pasar efisien mencakup kontribusi penting dari tokoh seperti Louis Becquerel pada awal abad ke-20 yang mengembangkan konsep random walk. Eugene Fama pada tahun 1960 yang merumuskan definisi 3 bentuk dari efisiensi pasar, dan Paul Samuelson yang menyajikan argumen matematis dalam artikelnya pada tahun 1965. Penggunaan komputer juga memainkan peran penting dalam mengembangkan pengujian teori ini. Namun, hipotesis pasar efisien yang tidak terlepas dari kritik, beberapa kritik meliputi pengabaian terhadap perilaku manusia yang tidak selalu rasional, adanya informasi yang asimetris di pasar, penyesuaian harga yang lambat, serta bukti empiris yang menunjukkan bahwa value stock memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan growth stock dalam beberapa situasi. Kritik-kritik ini mengunggah pertanyaan mengenai sejauh mana teori hipotesis pasar efisien dapat menggambarkan perilaku pasar keuangan yang kompleks. Dalam kesimpulannya, hipotesis pasar efisien ini tetap menjadi teori yang penting dalam ekonomi dan keuangan. Pada pemahaman kita juga tentang pasar keuangan,
Namun penting untuk diingat bahwa pasar saham juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan perilaku manusia yang tidak selalu sesuai dengan asumsi-asumsi teori ini. Oleh karena itu, penggunaan teori hipotesis pasar efisien ini dalam pengambilan keputusan investasi harus dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan konteks pasar yang sebenarnya. Oke, next slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.